Anda kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Guna menambah pendapatan negara yang terkontraksi akibat pandemi COVID-19, pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai bagi sektor pendidikan dan pembelian bahan pokok. Namun rencana tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak sebenarnya dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan pengelolaannya, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang kemudian dibagi lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota yang administrasinya dipegang oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dan beberapa jenis pajak antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan pajak bumi bangunan atau PBB. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana merevisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Dalam RUU KUP tersebut, pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sejumlah bahan pokok sembako hingga pendidikan. Dan tentunya rencana tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Dan dikhawatirkan akan menimbulkan efek jangka panjang seperti peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, hingga resesi. Lantas kenapa penerapan PPN di sektor pendidikan hingga sembako dikhawatirkan dapat membuat Indonesia masuk ke jurang resesi? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Versation Closing Market. Ya pemirsa, pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor pendidikan dan bahan pokok. Bagaimana sebetulnya wacana atau rencana pemerintah ini? Langsung saja kita bahas bersama rekan Mangi Ferracong. Selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya Mangi, terkait wacana ataupun rencana dari pemerintah terkait penerapan PPN bagi sembako dan juga pendidikan ini sebetulnya kapan akan diberlakukan? Apakah sudah ada kejelasan? Baik Fajar, terima kasih. Ya pemirsa, jika kita bicara terkait dengan pajak, memang merupakan salah satu pungutan wajib bagi rakyat untuk negara ya, dan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Nah, pajak ini juga jenisnya ada beberapa ya, antara lain adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan juga pajak penghasilan atau PPH. Kemudian jika kembali lagi ke pertanyaan Fajar di awal tadi ya, terkait dengan rencana penerapan PPN di sektor pendidikan dan juga bagi pembelian bahan-bahan pokok atau sembako. Jadi sebenarnya Fajar, terkait dengan PPN ini atau pajak pertambahan nilai, ada beberapa barang yang tidak dikenakan PPN atau bisa kita sebut sebagai bukan objek PPN begitu ya. Antara lain adalah pembelian bahan-bahan pokok ya atau sembako, kemudian juga emas dan juga uang. Selain itu ada juga jasa yang tidak dikenakan PPN. Antara lain adalah jasa pendidikan dan juga jasa pelayanan sosial. Tapi ternyata Fajar, baru-baru ini beredar isu di masyarakat bahwa pemerintah ini akan menerapkan PPN di sektor pendidikan dan juga bagi pembelian bahan-bahan pokok dengan multi tarif begitu ya. Artinya nilai PPN tersebut ya dimulai dari 5% sampai dengan 15%. Tapi yang pasti terkait dengan rencana tersebut ini belum berbentuk keputusan ya. Jadi masih dikaji oleh pemerintah, masih berbentuk draft begitu ya dalam RUU KUP dan juga belum diserahkan ke DPR. Jadi artinya belum disahkan, belum tahu kapan akan diberlakukan pada masyarakat begitu ya. Apakah besok ataupun minggu depan, bulan depan atau tahun depan, ini belum ada kepastian dari pemerintah. Tapi yang kita lihat saat ini ya, isu terkait dengan penerapan PPN di sektor pendidikan dan juga pembelian bahan-bahan pokok ini tentunya mendapat penolakan keras dari berbagai pihak karena dianggap akan menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap perekonomian nasional. Antara lain bisa dikhawatirkan ya, menimbulkan terjadinya peningkatan angka pengangguran, angka kemiskinan, PHK, kemudian daya beli masyarakat juga bisa tergerus dan pada akhirnya bisa menyebabkan resesi
resesi. Indonesia masuk ke jurang resesi, Fajar. Nah, jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana pemerintah yang akan menerapkan PPN di sektor pendidikan dan juga pembelian bahan-bahan pokok atau sembako. Ternyata kapan akan diberlakukannya ini belum tahu begitu ya, karena ini juga masih berbentuk rencana, belum berbentuk keputusan, dan juga ternyata juga telah mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, Fajar. Oke, lantas siapa saja kemudian yang menolak begitu, atau penolakan datang dari pihak mana saja atas rencana pemerintah ini, Mangi? Iya, tentunya salah satu pihak yang menolak dengan keras begitu ya rencana penerapan PPN di sektor pendidikan dan juga pembelian bahan pokok adalah masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya respon dari masyarakat sendiri? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Ya kayaknya tambah berat lah, nggak setuju lah. Nggak setuju, kenapa tuh Mas nggak setuju, Mas? Ya kan sekarang kan makin sulit, Mbak. Apalagi ya sejak ada virus nih, sekarang tambah susah. Kan masih ada yang lain, Mbak. Masa mau... Misalnya apa tuh Mas, kayak kita rokok mungkin ya? Iya, rokok tuh, thinking rokok tuh bagus tuh. Bagus kan? Ya agak berat ya sebagai orang tua, karena kan kalau anak sekolah itu kan bukan sekedar sekolah aja, kadang ada kursus tambahan segala macam kan. Kalau itu dikenakan pajak kan berarti biaya sekolahnya akan lebih mahal gitu kan dari biasanya gitu. Kalau misalnya nanti ini bakal dikenakannya setelah pandemi gitu, Bu tetap nggak setuju? Belum tahu juga, masalahnya kan juga lihat pekerjaan suami gimana ya kan, penghasilannya gimana, apa udah bisa membaik apa belum. Jadi kan udah ada objek pajak yang banyak gitu kan, dari PPNBM, PPH kan udah banyak tuh, ngapain harus ke pendidikan juga yang kena kan sebelum dulu kan ada dana BOS 20% dari APBN, terus kenapa harus pendidikan juga yang kena pajak gitu kan. Ya, jadi berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, masyarakat ini menyampaikan ya menolak dengan keras rencana penerapan PPN bagi sektor pendidikan dan juga pembelian bahan-bahan pokok. Karena menurut masyarakat sendiri saat ini ekonomi Indonesia ini belum pulih 100%. Meskipun sudah menunjukkan adanya perbaikan, tapi sebenarnya ekonomi Indonesia ini masih fluktuatif ya, masih belum stabil, masih naik dan turun. Terlebih saat ini Indonesia juga masih dilanda pandemi COVID-19. Tentunya pendapatan masyarakat juga sedikit tergerus karena adanya pandemi COVID-19. Dan ternyata Fajar saat ini saja penambahan kasus harian untuk COVID-19 juga semakin meningkat ya. Kalau di bulan Mei ternyata penambahan kasus hariannya hanya di kisaran 4.000. Ternyata ketika memasuki bulan Juni ini bahkan penambahan kasus hariannya mencapai 8.000 kasus. Nah, jika kita lihat lebih jauh lagi dengan tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia, dikhawatirkan kedepannya pemerintah akan kembali menerapkan PSBB atau PPKM atau semacamnya begitu ya, yang artinya memang membatasi kegiatan, mobilitas dan juga aktivitas masyarakat yang tentunya nanti juga akan berdampak terhadap pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi itulah Fajar kenapa alasan masyarakat ya akhirnya menolak rencana penerapan PPN di sektor pendidikan dan juga bagi pembelian bahan-bahan pokok, Fajar. Oke, tadi Mangi sebutkan begitu ya, ujung-ujungnya bisa saja akhirnya ada resesi. Kenapa kemudian penerapan PPN atas sektor ini dikhawatirkan bisa menimbulkan resesi? Ya, jadi kenapa bisa menyebabkan resesi? Karena sebenarnya seperti ini Fajar, terkait dengan PPN sembako contohnya ya. Memang pada peraturan Menteri Keuangan begitu ya nomor 10 tahun 2017, berbagai macam jenis sembako ini bebas PPN. Tapi ternyata di dalam draft RUU KUP tersebut, ini akan ada beberapa jenis sembako yang nantinya dikenakan PPN. Apa saja itu bisa kita saksikan bersama melalui layar televisi Anda, pemirsa, yaitu beras dan gabah, kemudian ada jagung, sagu, kedelai, kemudian daging, garam, telur, susu, buah-buahan ya, kemudian sayur-sayuran, umbi-umbian dan juga gula konsumsi. Dan ternyata di dalam draft RUU KUP tersebut, tarif PPN yang paling rendah bagi pembelian sembako ini nilainya sekitar 5%. Nah, 5% ini Fajar untuk satu barang. Sedangkan yang namanya sembako atau kebutuhan pokok ini kan kita konsumsi setiap hari dan jumlahnya tidak bisa dikurangi atau dihilangkan begitu ya. Jadi dikhawatirkan ke depannya jika penerapan PPN ini memang benar-benar terjadi di pembelian bahan-bahan pokok atau sembako begitu ya, ini
dampak jangka pendeknya akan bisa menyebabkan inflasi. Kemudian ketika adanya inflasi, harga barang menjadi tinggi, daya beli masyarakat menjadi lemah. Kemudian ketika daya beli masyarakat menjadi lemah, ini juga akan berdampak kepada pelaku usaha atau para pedagang sembako begitu ya. Ketika para pedagang sembako ini mengalami penurunan pendapatan, bisa saja akhirnya mereka juga mem-PHK para karyawannya, dan juga karyawannya ini akhirnya menjadi pengangguran. Ketika semakin banyak angka pengangguran yang ada di Indonesia, ujung-ujungnya ini juga akan bisa menyebabkan Indonesia masuk ke jurang resesi. Dan dengan adanya penurunan konsumsi rumah tangga ya, tentunya juga akan berdampak terhadap PDB nasional, dan pada akhirnya juga bisa menyebabkan Indonesia masuk ke jurang resesi, Fajar. Dan ternyata rencana penerapan PPN bagi pembelian bahan-bahan pokok atau sembako juga mendapat penolakan keras dari APRindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Fajar. Kenapa kemudian Asosiasi Pengusaha Retail atau APRindo tadi juga ikut menolak rencana pemerintah ini, Manggi? Adakah alasannya? Baik, untuk lebih jelasnya seperti apa respon dari APRindo, langsung saja bersama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Retail modern menghimbau dan berharap kepada pemerintah untuk tidak menerapkan pajak pendapatan pertambahan nilai kepada sektor konsumsi, khususnya bahan sembako. Karena sembako ini kita ketahui sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, ada 14 kebutuhan pokok, dan tentunya itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dikurangi ya, karena namanya konsumsi kebutuhan pokok. Oleh karenanya kita berharap timingnya belum pas untuk menerapkan peningkatan PPN ini, berapapun nilai peningkatannya untuk sembako, karena yang pertama pasti akan kontraproduktif. Ya. Kita akan melihat bahwa sisi upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga di tahun 2021 sebagai usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,3%, tentunya akan pupus dengan adanya kontraproduktif ketika pelaku usaha tidak dapat menjajakan barangnya karena daya beli rendah, karena belanja masyarakat yang akan berkurang. Kemudian yang kedua, akan ada peningkatan potensi kemiskinan. Jadi berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, ternyata salah satu alasan dari APRindo kenapa akhirnya menolak rencana penerapan PPN untuk pembelian sembako ya atau bahan-bahan pokok, karena dinilai kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Selain itu, ternyata dengan diterapkannya PPN sembako ini dikhawatirkan lagi-lagi akan meningkatkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, Fajar. Tapi sejauh ini menurut Fajar sendiri, angka kemiskinan di Indonesia seperti apa? Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19, Fajar. Ya, Manggi, dan pemirsa, berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Indonesia per September 2020 ini mencapai 27,55 juta atau naik 9,22% secara year on year. Dan tentunya kita tahu berbagai dampak begitu ya yang harus diantisipasi dari meningkatnya kemiskinan, antara lain adalah tingkat pengangguran yang meningkat, kemudian juga tingkat kematian yang tinggi, serta adanya potensi tingkat kriminalitas yang tinggi. Jadi memang angka kemiskinan ini kemudian dampak yang ditimbulkan jika memang ini menjadi salah satunya, ini harus juga diantisipasi terutama oleh pemerintah dari penerapan PPN di sektor pendidikan dan juga sembako. Nah, dari rencana penerapan PPN ini sendiri tadi berbagai penolakan sudah disampaikan, terutama untuk bahan pokok atau sembako. Tapi bagaimana dengan sektor pendidikan, Manggi? Apakah sudah ada suara juga yang sudah muncul dari masyarakat terutama? Ya, baik Fajar, terkait dengan rencana penerapan PPN bagi sektor pendidikan ini ada salah satu respon ya yang datang dari ekonom Indef, yaitu Nailul Huda. Seperti apa responnya? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Dampaknya dari ada pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan, terutama sembako, itu adalah inflasi yang terdorong dari biaya atau cost plus inflation. Ya, ini artinya adalah ada inflasi yang dia semakin menekan daya beli masyarakat. Ini yang saya soroti juga adalah di sisi lain ternyata pemerintah itu tengah juga menggulirkan beberapa isu pengampunan pajak ataupun pengurangan dari denda pajak. Nah, inilah ataupun dari insentif-insentif untuk barang-barang yang sifatnya tersier. Nah, inilah yang saya sebut bahwa
mungkin pemerintah kita ini memberikan karpet merah kepada pengemplang pajak, namun di sisi lain itu memberikan karpet paku kepada masyarakat. Ya, ternyata menurut ekonom Indef yaitu Nailul Huda, ketika pemerintah berencana ingin memberlakukan atau menerapkan PPN ya bagi sektor pendidikan, pemerintah ini tidak memiliki sense of crisis dan dianggap lebih memihak masyarakat kelas menengah atas. Kenapa? Karena ternyata dalam draft RUU KUP tersebut tidak hanya rencana terkait penerapan PPN ya di sektor pendidikan dan juga sembako, tapi pemerintah sebenarnya juga sedang mengkaji terkait dengan teks amnesti jilid 2, yaitu pengampunan pajak bagi masyarakat kelas menengah atas. Nah, inilah yang menyebabkan Nailul Huda tadi begitu ya akhirnya menilai bahwa pemerintah ini lebih memihak masyarakat kelas menengah atas. Selain itu, jika kita cermati lebih jauh lagi Fajar dan juga pemirsa, meskipun pemerintah ini akan menerapkan yang namanya multi tarif begitu ya, jadi PPN-nya ini akan berbeda-beda ya tergantung jasa pendidikannya, tapi pada akhirnya tetap saja masyarakat harus membayar lebih ya jika memang ingin menikmati ya jasa pendidikan yang ada di Indonesia, dan dikhawatirkan nantinya ini akan menyulitkan terutama masyarakat kelas menengah bawah untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kemudian jika semakin banyak begitu ya masyarakat kelas menengah bawah yang memang semakin sulit mendapatkan akses pendidikan layak, artinya juga akan kedepannya ya ini berdampak terhadap sumber daya manusia yang ada di Indonesia, akhirnya menjadi kurang terampil begitu. Kemudian jika SDM dalam negeri sendiri kurang terampil, kita cermati lagi lebih jauh begitu ya, nanti bisa saja kedepannya tenaga kerja di Indonesia ini akan didominasi oleh tenaga kerja asing. Dan kemudian akan semakin banyak pengangguran. Kemudian jika semakin banyak pengangguran lagi-lagi bisa saja menyebabkan Indonesia masuk ke jurang resesi. Dan memang terkait dengan penerapan PPN di sektor pendidikan maupun bagi pembelian bahan-bahan pokok ini memang harus dikaji lebih serius lagi begitu ya, agar tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional Indonesia, Fajar. Ya, lantas adakah solusi yang ditawarkan terkait permasalahan ini, Mangi? Ya, terkait dengan solusi, Fajar. Nah, sebenarnya rencana pemerintah untuk menerapkan PPN di sektor pendidikan dan juga pembelian bahan-bahan pokok ini sudah dikaji sejak beberapa tahun lalu begitu ya, bukan baru dikaji dekat-dekat ini begitu ya, dan memang penerapannya ini selalu tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Dan satu hal yang memang ditegaskan oleh pemerintah, kebijakan ini atau rencana ini ya tidak akan diterapkan dalam waktu dekat begitu ya. Jadi memang belum pasti nih kapan akan diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan sebenarnya tujuan dari pemerintah sendiri ya tentunya untuk menambah pendapatan negara di tengah pendapatan negara yang terkontraksi akibat adanya pandemi COVID-19, terutama dari sisi perpajakan. Jadi memang beberapa solusi ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah tidak menerapkan rencana tersebut dalam waktu dekat, terlebih dalam konteks pandemi COVID-19. Kemudian hal lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah memang harus memberlakukan multi tarif, Fajar. Jadi dibeda-bedakan begitu ya, tidak disamaratakan ya terkait dengan penerapan PPN di setiap sektor pendidikan dan juga pembelian bahan-bahan pokok. Oke, poinnya sudah didapat tadi, Mangi, terutama tadi solusi yang ditawarkan. Terima kasih banyak, Mangi, sudah memberikan penjelasannya terkait dengan hal ini. Kita akan kembali lanjutkan di lain waktu. Dan pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.